Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 golongan E akan menjelaskan tentang digital security yang memiliki 3 pokok bahasan, yakni yang pertama memproteksi perangkat digital, yang kedua perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital, lalu yang ketiga memahami dan menghindari penipuan digital. Proteksi perangkat digital berarti melindungi perangkat keras dan perangkat lunak dari serangan malware atau semacamnya yang berpotensi membahayakan pengguna. Proteksi perangkat digital yang pertama yakni tentang perlindungan perangkat keras. Contoh untuk memproteksi perangkat keras yakni ada 3. Yang pertama fitur fingerprint atau fitur sidik jari. Yang kedua kata sandi atau password. Yang ketiga autentikasi wajah atau verifikasi wajah. Dari ketiga proteksi perangkat keras ini, yang paling lemah yakni kata sandi, karena dapat dibobol dengan cukup mudah dengan menggunakan metode brute force yang mengurutkan segala kemungkinan password yang ada. Untuk kedua fitur yang lain yakni fitur fingerprint dan fitur autentikasi wajah cukup sulit untuk dibobol karena memiliki keamanan yang cukup tinggi. Contoh lainnya yakni yang pertama, tidak melakukan unduh konten di sembarang situs. Yang kedua, tidak menggunakan aplikasi bajakan. Yang ketiga, tidak membuka link URL sembarangan yang berpotensi phishing atau pencurian data. Yang terakhir, jika login menggunakan device atau perangkat lain, sebaiknya logout dan membersihkan histori setelah menggunakan dan setelah berselancar di internet, agar data yang kita gunakan untuk selancar di internet tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal kriminal dengan akun kita. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Novenda. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mas Novenda. Proteksi perangkat digital. Kedua, perangkat lunak atau software. Contoh proteksi perangkat lunak: A. Antivirus. Contohnya Smartdav dan lain-lain. B. Backup data. Pada backup data ini contohnya pesan di WhatsApp dapat di backup isi pesannya melalui backup data atau layanan di WhatsApp tersebut. Yang C yaitu update pembaruan secara rutin sistem Android. Contohnya di MIUI itu ada pembaruan sistem keamanan. Yang kedua ada fitur Find My Device. Ada suatu layanan di Android yang memungkinkan kita untuk menonaktifkan email yang ada di device tersebut, sehingga orang lain tidak bisa mengakses email kita di perangkat tersebut ketika perangkat tersebut hilang atau tidak berada di genggaman kita seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dodi terkait perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Identitas digital merupakan versi digital dari dokumen identitas fisik dan juga sebuah kualifikasi seseorang untuk mengakses layanan online. Tujuan utama dari identitas digital adalah menanamkan level keyakinan dan kepercayaan yang sama seperti pada transaksi atau interaksi fisik tatap muka. Namun, pengertian identitas digital ternyata tidak sesederhana itu.
Mengutip riset dari BBVA, ada beberapa definisi identitas digital yang signifikan. Yang pertama adalah, menurut the International Telecommunication Union atau TU, identitas digital adalah representasi sebuah entitas dalam bentuk lebih dari satu atribut yang membuat entitas tersebut dapat dibedakan dalam sebuah konteks. Lalu yang kedua, menurut the International Organization for Standardization atau ISO, identitas digital adalah benda di dalam atau di luar sebuah informasi dan sistem teknologi komunikasi, seperti seorang individu, sebuah organisasi, sebuah nakas, sebuah subsistem, atau sebuah grup yang memberikan perbedaan yang dapat dikenali. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu The World Economic Forum mendefinisikan identitas digital sebagai koleksi atribut-atribut individual yang mendeskripsikan sebuah entitas dan menentukan transaksi apa saja yang dapat diikutsertakan oleh entitas tersebut. Lalu ini terdapat kegunaan identitas digital. Yang pertama adalah kemudahan untuk login. Kedua, kemudahan akuisisi pengguna. Lalu yang ketiga adalah pengajuan kredit online. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi identitas digital dari ancaman kejahatan cyber? Yang pertama adalah selalu periksa catatan dan peraturan kecilnya. Kedua, gunakan pengelola kata sandi. Yang ketiga, siapkan beberapa identitas online. Keempat, gunakan kata sandi yang kuat. Kelima, aktifkan autentifikasi 2 faktor. Lalu yang terakhir adalah hindari wifi umum. Baik, saya Ivar Fatwa Mahendra akan menjelaskan mengenai penipuan digital. Penipuan digital tersendiri ada 5, yaitu yang pertama phishing, farming, sniffing, money mule, dan social engineering. Baik, saya akan menjelaskan mengenai phishing. Phishing yaitu berasal dari kata phishing yang berarti memancing, diartikan sebagai sebuah penipuan dengan memanfaatkan akun untuk mengubah informasi atau data-data sensitif korban. Jenis phishing ada 4. Yang pertama, deceptive phishing. Jenis penipuan ini mengirimkan email atas nama lembaga untuk meminta korban melakukan beberapa aktivitas. Yang kedua, ada smishing phishing. Jenis penipuan melalui SMS atau telepon guna memperoleh informasi pribadi. Kejahatan ini lebih mudah memakan korban sebab orang cenderung lebih percaya dengan pesan teks dan telepon dibandingkan email. Yang selanjutnya ada spear phishing. Spear phishing dilakukan dengan mengirim email ke target tertentu dengan mengaku sebagai pengirim terpercaya. Email tersebut berisi tautan yang mengirimkan calon korban ke situs web palsu. Yang terakhir yaitu whale phishing. Kejahatan ini ditujukan kepada seorang public figure, dikenal banyak orang, kaya, dan memiliki kekuasaan. Sebab status calon korban itu orang besar, maka pelaku menganggap seperti ikan paus atau whale. Cara menghindarinya dari kejahatan phishing ini yaitu rutin memeriksa keamanan gadget, menyimpan informasi login dengan hati-hati, tidak mengikuti perintah email atau teks mencurigakan, mengakses website dengan SSL, waspada terhadap telepon yang tidak dikenal, tidak mudah tergiur hadiah yang ditaruhkan email. Selanjutnya, memasang aplikasi pelindung phishing. Selanjutnya, farming. Farming adalah jenis serangan cyber rekayasa sosial yang memanipulasi lalu lintas situs website untuk mengambil alih informasi pribadi korban atau memasang malware di komputer korban. Jenisnya ada 2, yaitu yang pertama perubahan file host lokal. File host mengacu pada direktori alamat IP dan nama domain yang disimpan di komputer lokal pengguna. Farming terjadi ketika penjahat dunia maya menyerang sistem korban dan mengubah file host untuk mengarahkan individu ke situs web palsu setiap kali mereka mencoba mengakses situs yang sah. Penjahat dunia maya mungkin sangat ahli dalam membuat situs web palsu tampak sangat mirip dengan yang asli. Oleh karena itu, para korban tidak sadar dan membocorkan kredensial, login, atau informasi keuangan mereka kepada para penipu. Selanjutnya ada spoofing DNS. Spoofing DNS ini dinilai lebih mengancam dibandingkan perubahan file host korban dikarenakan farming tidak bergantung pada tindakan korban dan memiliki konsekuensi berpotensi lebih buruk karena server DNS menanggapi permintaan banyak pengguna. Selain itu, pengalian tersebut menjadi secara otomatis setelah permintaan koneksi dikirim ke komputer korban. Cara melindungi diri dari kejahatan farming ini yaitu yang pertama, gunakan DNS server yang terpercaya. Periksa ulang URL situs website untuk kesalahan ketik. Klik tautan yang memiliki sertifikat SSL yang sah. Yang terakhir, aktifkan autentifikasi multifaktor untuk akun online. Demikian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Haryanto Premadi Prakoso akan menjelaskan pada bagian modus sniffing. Sniffing adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dalam jaringan dengan tujuan untuk dapat mencuri data-data pribadi ataupun akun lain yang bersifat pribadi. Terdapat dua jenis sniffing, yaitu pasif dan aktif. Pasif sniffing merupakan tindakan kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket yang dikirimkan antar server dan klien. Pasif sniffing biasanya terjadi pada hub karena tugas utama hub membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan switch yang memiliki fitur untuk menghindari bentrokan dengan pembaca alamat MAC address komputer klien. Kemudian, aktif sniffing merupakan tindakan kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket dalam jaringan. Aktif sniffing biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Terdapat 3 cara untuk mencegah sniffing. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas yang sifatnya rahasia seperti email, e-banking, chatting rahasia pada suatu jaringan komputer yang belum dikenal, seperti di warnet ataupun kantor yang memiliki komputer yang sangat banyak yang dihubungkan dalam suatu jaringan. Lalu yang kedua, kenalilah orang-orang yang memegang komputer dalam jaringan tersebut, apakah orang-orang tersebut memiliki kemampuan atau pengetahuan hacking atau tidak. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, melakukan enkripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang akan dikirimkan, sehingga dengan demikian ketika data telah didapatkan oleh pelaku, data tersebut tidak dapat dipahami maknanya. Lalu modus penipuan selanjutnya yaitu money mule. Money mule adalah kejahatan dengan mentransfer sejumlah uang dalam jumlah kecil ke sejumlah penerima yang akan mendapatkan komisi jika mentransfer kembali ke penerima lain. Lanjut pada modus social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik memanipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh rasa curiga sehingga pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware dan memberi akses ke sistem yang terjaga. Terdapat 4 bentuk serangan rekayasa sosial. Yang pertama, baiting. Baiting merupakan serangan menggunakan memberikan janji palsu untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan terinstalnya virus malware ke dalam device korban. Lalu bentuk serangan yang kedua yaitu pretexting. Pretexting merupakan serangan rekayasa sosial dengan melakukan serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini sering diprakarsai oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Lalu bentuk serangan yang ketiga adalah phishing. Phishing, penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan, dan ketakutan pada korban. Kemudian, penyerang akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengakses tautan situs website berbahaya, atau membuka lampiran yang berisi malware. Lalu bentuk serangan yang terakhir, spear phishing. Spear phishing merupakan penipuan versi phishing yang lebih terstruktur di mana penyerang memilih individu atau perusahaan tertentu. Penyerang akan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik, posisi pekerja, dan kontak milik korban agar serangan tidak mencolok. Terdapat beberapa cara untuk mencegah social engineering. Yang pertama, jangan akses website dengan tautan yang mencurigakan. Lalu yang kedua, periksa sumber situs yang ingin dibuka. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Dan yang keempat, hindari download dokumen yang tidak dikenal.
Kelima, anggap semua tawaran hadiah itu palsu. Dan yang terakhir, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami juga minta maaf bila ada salah kata dalam pengucapan maupun penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.